Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ansori dari kelas 2E dengan NIM 240 310 2086. Di sini saya akan mempresentasikan PT Air Asia Indonesia Tbk. Berikut tentang about our company. Di sini PT Air Asia Indonesia Tbk melalui entitas anak PT Indonesia Air Asia atau IAA merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha penerbangan komersial berjadwal. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, perseroan memiliki satu kantor pusat dan mengoperasikan 16 kantor pelayanan dan penjualan yang tersebar di 12 kota besar Indonesia. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan memuaskan kepada seluruh pelanggan dan para mitranya. Berikutnya ada visi dan misi. Visi mengembangkan PT Indonesia Air Asia agar menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan menyediakan konektivitas dengan biaya yang terjangkau. Dan berikut ada misi. Yang pertama, menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbaik. Yang kedua, kami bertekad untuk menjadi perseroan terbaik yang memperlakukan karyawan sebagai dari keluarga. Dan yang ketiga, menjadi brand ASEAN yang diskusi secara global. Dan yang keempat, sebagai bagian dari grup Air Asia, kami memiliki visi untuk berperan serta dalam menjadikan Air Asia sebagai perseroan yang diakui secara global. 5. Konsisten dalam memberikan harga terjangkau. Dan keenam, kami berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan dengan harga yang terjangkau sehingga semua orang bisa terbang dengan Air Asia. 7. Memastikan kualitas layanan produk. Dan yang terakhir, kami memastikan bahwa seluruh produk yang ditawarkan memiliki kualitas tertinggi dan kami akan terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan di saat yang sama terus meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya di sini ada profil perusahaan. Yang pertama ada kode sahamnya yaitu CMPP. Dan yang berikutnya ada tanggal IPO-nya yaitu 8 Desember 1994 serta harga penawaran IPO-nya dengan 2.450 perak per saham. Jumlah saham yang ditawarkan ada 20 juta lembar saham. Dan berikutnya jumlah saham pendirinya ada 34 juta lembar saham. Total saham terdaftar saat IPO yaitu 54 juta lembar saham. Dan berikutnya ada persentase saham ditawarkan yaitu 37,04% dari total saham beredar. Berikutnya ada produk unggulan. Yang pertama produk unggulan PT Air Asia Indonesia Tbk yaitu adalah layanan penerbangan berbiaya hemat atau low cost carrier yang telah diakui secara internasional sebagai maskapai berbiaya hemat terbaik dunia selama 16 kali berturut-turut oleh Skytrax World Airline Awards hingga tahun 2025. Beberapa aspek produk unggulan dan layanan utama Air Asia Indonesia. Yang pertama, ada jaringan rute luas dan terus berkembang. Air Asia Indonesia memperluas jaringannya secara agresif termasuk rute internasional ke Australia, Bali Darwin, Bali Adelaide, dan rute domestik baru seperti Jakarta Manado untuk meningkatkan konektivitas ke wilayah Indonesia Timur. Dan yang kedua ada layanan fly-through. Fitur ini memungkinkan penumpang melakukan koneksi mudah dan praktis antara penerbangan domestik dan internasional dalam satu tiket.
memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan perjalanan. Dan yang ketiga ada harga tiket kompetitif dan promo menarik. AirAsia rutin menawarkan promo seperti kursi gratis, diskon hingga 30%, dan paket banding hemat value pack yang mencakup bagasi, makanan, dan asuransi perjalanan sehingga memberikan nilai tambah bagi penumpang. Dan yang keempat ada armada modern dan kapasitas yang besar. Pada 2025, AirAsia memperkuat armadanya dengan menambah 14 pesawat baru untuk memenuhi permintaan yang meningkatkan di Asia Tenggara dan sekitarnya, mendukung ekspansi dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, ada dukungan terhadap pariwisata dan ekonomi dengan jaringan luas dan harga terjangkau. AirAsia mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan yang sedang berkembang. Berikutnya ada segmen bisnis utama. Segmen bisnis utama PT AirAsia Indonesia Tbk adalah yang pertama jelas penerbangan komersial berjadwal. Yang kedua, melalui entitas anaknya PT Indonesia AirAsia EAA, perusahaan fokus pada layanan penerbangan terjadwal domestik maupun internasional. Penjualan tiket menjadi sumber pendapatan utama, menyumbang sekitar 1,65 triliun dari total pendapatan, yaitu 1,99 triliun pada kuartal 1 2025. Pendapatan tambahan yaitu layanan bagasi, pelayanan penerbangan, dan pendapatan lainnya. Dan yang ketiga ada bisnis kargo dan charter. Keempat, ada selain layanan penumpang, AirAsia Indonesia juga mengembangkan bisnis kargo dan charter pesawat. Pada tahun 2020, pendapatan dari kargo dan charter mencapai 82 miliar, dengan kargo menyumbang 61 miliar dan charter yaitu 21 miliar. Ini menjadi alternatif bisnis di tengah tantangan pandemi. Yang berikutnya ada ekspansi ke bisnis digital dan e-commerce. Dan yang terakhir, AirAsia Group termasuk AirAsia Indonesia memperluas bisnisnya ke ranah digital di bawah merek AirAsia Digital. Fokusnya meliputi yang pertama, venture builder, yang kedua, aplikasi super, ketiga, logistik, dan yang terakhir ada e-commerce. Layanan keuangan, serta pusat pelatihan dan data center. Produk digital ini melengkapi bisnis ini penerbangan bertujuan membangun ekosistem super apps di Asia Tenggara. Performa terakhir yaitu ringkasan performa terakhir PT AirAsia Indonesia Tbk atau bisa kita singkat YMPP berdasarkan laporan keuangan informasi terkini per tahun buku 2024 dan semester 1 2025. Yang pertama, pendapatan di tahun 2024 yaitu mencapai 7,94 triliun, dan itu naik 20% dari 2023. Rugi bersih 2024 yaitu 1,52 triliun, itu naik 41,2% dari 2023. Dan yang berikutnya ada laba usaha 2024. Ini laba ruginya yaitu mencapai 1,56 miliar, dan EBITDA 2024-nya ada 94,7 miliar. Harga saham khususnya di bulan Juli 2025 yaitu mencapai 79% saham itu bisa dikategorikan stabil. Pendapatan semester 1 di tahun 2024 yaitu 3,78 triliun, itu naik
24,1%. Pendapatan rugi bersih semester 1 2024 yaitu 1,29 triliun, membengkak 644%. Dan yang terakhir, beban usaha semester 1 tahun 2024 yaitu 4,46 triliun. Nah, itu naik sebesar 35,2%. Di sini kita bisa melihat foto profil. Yang pertama itu ada perusahaan AirAsia. Yang kedua, yang di tengah ini logo perusahaannya AirAsia dan produknya tentu penerbangan, yaitu produk usaha AirAsia. Dan yang berikutnya yaitu ada struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan PT Air Asia Indonesia Tbk secara ringkas per Juli 2025. Yang pertama, PLT Direktur Utama, yaitu ada Kapten Ahmad Sadikin Abdurrahman, menjabat mulai Mei 2025. Yang berikutnya ada Direktur, yaitu ada Luhgede Mega Putri Sejahtera. Yang berikutnya komisaris utamanya ada Ahmad Al-Faruq bin Ahmad Kamal. Dan berikutnya ada komisarisnya Bapak Amaruddin bin Meranun bin Haris Agustoni Sutirto. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional selama masa transisi kepemimpinan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.